menggunakan template. Nah, kita mulai ya. Untuk template itu memakai template IEEE. Jadi gini, dalam penulisan karya ilmiah itu ada yang namanya style, gaya gitu ya, gaya penulisan. Nah, di skripsi jadi beda nih antara Anda nulis skripsinya sama nulis papernya itu beda gaya gitu. Di skripsi itu penulisan pakai gaya namanya tuh APA 7, APA 7. Nah ini APA 7. Nah Anda bisa searching lah ini ya. Nah ini ada dari UGM referensinya. Nah tiap gaya itu ada standar sendiri gitu. Jadi gayanya APA 7 itu nanti nulis kutipannya gimana, nulis referensinya gimana, itu mereka punya aturan sendiri. Nah, di skripsi itu aturannya pakai APA 7 gitu. Nah, begitu pindah ke paper, aturannya juga ada sendiri. IEEE itu punya aturan sendiri lagi gitu, yang berbeda. Nah, makanya nggak bisa kita copy paste dari skripsi secara polos tanpa diubah ya. Langsung kita paste ke paper. Wah, nanti kacau. Gitu. Nanti kalau papernya dikumpulin ya, bablas ke pengujian gitu, dosen pengujinya pasti pasti kasih komen tidak sesuai template gitu. Nah, nilainya jadi berkurang kayak gitu. Nah, makanya ini pertama yang perlu diperhatikan, style penulisan antara skripsi dan paper berbeda. Jadi gunakan standarnya sendiri-sendiri gitu. Itu nanti ngaruh ke pengutipan dan referensi, penulisan referensi. Nah, sekarang download template-nya. Template-nya dari mana download-nya? Gampang. Anda tinggal searching di Google ini, keyword-nya IEEE template docx. Nah, nanti entah docx atau adanya doc. Nah, download aja. Kayaknya sih doc ya, DOC ya. Nah, ini paper title. Ini udah langsung muncul. Nah, dia langsung download kan. Oke. Ini saya ini di chattingan ya. Mana tadi chatnya? Oh ini di chattingan apa nih? Kok ini ya? Ini aja deh sekalian satu Google-nya. Nah, tinggal diklik. Nah, itu Anda bisa langsung klik, langsung download template-nya. Nah, setelah di-download, itu Anda copy paste. Mana tadi? Oh, itu. Nah, ini Anda Ctrl X, Anda pindahkan ke satu folder. Buat aja folder misalnya paper gitu ya. Paper skripsi. Nah, masukkan dulu di situ. Nah, Anda copy paste. Setelah itu, jangan langsung dipakai. Anda backup dulu. Anda copy paste lagi. Ctrl C, Ctrl V. Jebret. Ini nanti akan memunculkan kopinya. Nah, kopiannya ini yang Anda pakai sebagai kertas kerjanya, sebagai papernya gitu. Anda oprek-oprek, Anda uplek-uplek di sini bebas. Nah, tapi pastikan template-nya aman, tetap ada. Karena nanti juga akan dibuka-buka juga sebagai pembanding.
Jadi sepanjang penulisan itu kita harus terus ngecek, udah sesuai nggak ya dengan format template-nya, sudah sesuai nggak nih, masang gambar misalnya, oh caption-nya pakai apa nih, nah kita lihat template, masang tabel, caption-nya gimana, lihat template-nya lagi, jadi bolak-balik gitu. Nah, yang untuk kerja kita namain gitu, paper, biasanya saya namainnya gini, paper underscore, nah judul papernya. Judul paper itu boleh beda dengan judul skripsi, nggak apa-apa. Nah, terus, nah ini sudah ya, ini sudah. Sekarang penulisan kita buka satu dulu. Nah, ini kita buka dulu. Nah, ini kebetulan saya juga lagi nulis paper. Oke, nah kita buka dulu. Nah, nanti seperti ini. Ini digedein aja. Ya kan, Anda enable editing. Jadi, Anda pakai backup-annya si template itu langsung kerjanya di situ gitu. Jadi jangan new file lagi. New file terus pilih blank, salah. Nanti Anda repot gitu. Repot banget. Harus nyesuaiin stylenya dan sebagainya. Itu akan sangat-sangat merepotkan, bikin lama lah. Nah, jadi langsung timpa aja. Tapi sebelum ditimpa di backup gitu. Oke. Nah, ini sekarang judul paper misalnya. Judul paper ya. Judul paper misalnya nah, bentar, buka dulu. ChatGPT. Oke. Nih, coba misalnya judulnya, kita pilih salah satu judul. Evaluasi pengalaman pengguna. Nah, ini aja deh. Atau ini, ya, nomor 6. Analisis kepuasan pengguna dengan UX ya. Nah, kita copy paste di sini. Nah, ini judul. Nah, sudah lah. Terus ini yang sub judul ini kita hapus saja. Kita hapus. Nah, kita delete. Nah, terus ini banyak yang berantakan. Mainan apa nama di sini. Ini kan lebih turun daripada dua sebelahnya ini. Nah, itu Anda buka ini aja. Remove space before paragraph. Naik dia. Nah, sekarang jadi sejajar semua gitu. Nah, terus ini kan ada 6 nama. Ada 6 nama ya. Nah, kalau tim nanti Anda harus menyertakan nama pembimbing di situ. Nah, kalau timnya kalau timnya 2 orang ditambah pembimbing berarti kan jadinya 3. Nah, itu gunakan ini 1, jadi pinggir kiri, tengah, dan kanan. Ini Anda pakai gitu. Bawahnya gimana? Bawahnya di delete. Tapi delete-nya jangan pakai select ya. Jangan pakai select ini, jangan. Gitu. Nanti saya ajarin delete-nya. Nah, kalau ini saya ajarin komposisinya dulu, tata letaknya. Kalau misalnya ada 4 orang, timnya 3 ditambah pembimbing berarti 4. Nah, itu harus mengubah ininya dulu. Gitu, apa namanya? Line-nya dulu menjadi 2 kolom. Atau kalau Anda kesulitan, Anda pakai di atas 3, terus bawahnya 1 di tengah. Itu juga boleh. Gitu. Nah, cari yang gampang aja. Soalnya kebanyakan
mau ngubah ini kan 3 kolom ya, mau ngubah ini jadi 2 itu berantakan. Ini coba kita ubah ya. Syukur-syukur enggak berantakan nih. Nah, ya toh. Langsung lompat ke bawah. Nah, emang gitu. Nah, jadi cari yang gampang aja, jangan pusing-pusing. Gitu. Nah, kalau misal orangnya 4, pas ditambah pembimbing jadi 4, ya Anda pakai yang gini aja. Yang formatnya, oh ini kok nggak bisa di-select. Okay, something is wrong. Nah, ya. Ya, ini di-delete. Ininya enggak ya. Ini enggak. Oh, sorry, ini kursornya hilang. Kadang-kadang memang terjadi keanehan seperti ini. Nah, muncul. Nah, oh, I see. Oke, kelebihan. Nah, oke. Nah, jadi ngeditnya pun harus hati-hati ini, gitu. Nah, ini kalau ada timnya 4 orang, ini kayak gini aja, sisain. Jadi kiri kanan ini dihapus, tapi hati-hati ya. Jadi ini. Nah, waktu ngedelete ini harus pas banget. Jangan sampai lebih gini. Nah, begitu lebih, ini kalau di-delete bawahnya bisa ini. Ada kemungkinan tadi melorot ke bawah gitu ya. Nah, ini pas kebetulan enggak. Atau ini kalau kelebihan segini misalnya. Nah, melorot ke bawah, berantakan layoutnya. Jadi mending dipasin. Dipasin pas di orchidnya ini, lalu delete. Nah, setelah itu Anda bisa kasih nama di sini. Masukin namanya. Ini saya copy paste aja. Nah, nama saya biasanya di bawah, di paling bawah. Jadi 1, 2, 3 ini nama Anda dan tim ya. Nama saya di bawah. Terus ini. Nah, ini ada ini lagi. Ini kan tadi apa namanya? Yang tengah kayak turun lagi kan. Nah, ini di remove aja, remove space. Jadi atasnya bisa seragam sekarang, seragam lagi. Nah, nanti yang atas itu Anda kasih nama Anda gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Dari saya belum, Pak. Belum ya. Oke, kalau belum kita lanjut ya. Nah, sekarang abstrak.
abstrak ini maksimal 300 kata gitu. 300 kata dan dia apa namanya? Ini perhatikan ya. Perhatikan ukuran fontnya. Nah, ukuran fontnya abstrak itu 9, terus yang paragraf biasa itu 10. Ini sub judul ini itu juga 10. Nah, nanti di caption tabel sama figur. Nah, ini tabel ya, 8 fontnya ya. Caption figur juga 8. Jadi kecil. Ini juga kecil. Terus referensi ini juga 8. Jadi fontnya referensi itu lebih kecil. Gitu. Kalau fontnya referensi sama dengan yang paragraf biasa, itu biasanya kelupaan. Berarti lupa ini. Gitu. Nah, terus itu ukuran font ya. Nah, di sini misalnya Anda ketika mau masukin abstrak, Anda langsung ngetik di sini juga boleh, gitu ya. Jadi ini langsung di-delete, terus Anda ngetik misalnya pada suatu hari dan seterusnya misalnya, gitu. Nah, itu nggak masalah, gitu. It's okay. Nah, ingat papernya dibuat dalam bahasa Inggris ya, gitu. Oke. Nah, keyword itu pasang 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Pasang 3, terus habis itu introduction ya. Nah, kalau Anda misalnya, kalau saya sih biasanya abstraknya itu nggak ngetik di sini, tapi saya ketik dulu di tempat lain gitu ya. Saya olah dulu, terus begitu udah jadi, udah bagus, baru saya copy paste. Nah, copy pastenya juga tadi harus pas segini. Nah, biasanya kalau kelebihan nanti ada ganggu layoutnya gitulah. Nah, masukin ke sini. Ini misalnya ya, saya contohin nih. Abstraknya inilah misalnya ya. Nah, ini misalnya sekian. Saya masukin sini. Tetap. Nah, terus ini apa? UI UX. Nah, UX atau UX aja deh. UX atau user experience design, kemudian UX. Nah, gitu. Oke. Nah, untuk abstrak ada pertanyaan nggak? Abstrak ini seharusnya bisa ambil dari abstrak deskripsi. Kalian kan juga disuruh bikin abstrak ya di laporan skripsi itu yang nantinya dipasang di halaman-halaman awal. Nah, itu langsung tempel sini aja gitu. Setelah Anda review, Anda rasa oh ini udah oke banget nih, memiliki aspek-aspek yang dibutuhkan untuk satu abstrak, ya udah masukin aja. Gitu. Nah, terus bab 1, 2 dan sampai 5 ya. Bab 1 itu introduction. Nah, ini template jangan ini mentah-mentah ya. Anda harus ubah juga judulnya. Bab 2 itu literatur review. Literatur review. Nah, mungkin ada yang bingung loh, ini hurufnya besar semua, tapi huruf pertama itu ukurannya lebih besar. Itu nyetingnya gimana gitu.
nyetingnya di sekitar mana ya? Nah, di sini nih. Oke. Sebentar. Di sini kayaknya. Nah, ini dia. Jadi nggak kelihatan dia di apa toolbarnya Words itu nggak kelihatan. Nah, dia di sini small caps. Artinya small capital. Artinya apa? Huruf kecil pun small fontnya, small apa namanya karakter itu dicapitalize gitu. Coba ini kalau saya uncheck. Saya uncheck, oke, kebetulan nggak terjadi apa-apa. Ini aja coba nih ya. Mungkin karena udah settingannya. Nah, yang ini kita tes ya. Ini kasih small caps. Oke. Oh, sorry, tadi belum di oke ya soalnya. Nah, ini kita oke. Nah, jadi kan. Nah, tapi ini kebetulan small semua. Kalau C-nya saya kasih gede, T-nya saya kasih gede, Y-nya gede, ya jadi besar gini. Gitu. Nah, ini saya balikin misalnya. Small caps-nya saya uncheck, terus saya oke ini. Nah, jadi kayak gini. Oh, U-nya ketinggalan. Nah, gitu. Ini saya ubah lagi ke lowercase. Nah, jadi itu untuk apa ya? Judul itu. Sebentar, ini ada yang masuk lagi. Mas Toyib. Banyak tadi sudah masuk ya. Nah, bab 1 introduction, 2 literatur review, 3 metodologi atau metode. Nah, terserah mau pakai metodologi, mau pakai metode aja juga boleh. Nah, terus bab 4 itu result and discussion. Result and discussion. Nah, jadi Anda editingnya itu dulu gitu. Pakai step-step saya ini dulu. Nah, terus bab 5, bab 5 nggak ada, Pak. Ya tambahin aja. Nggak usah bingung. Kita copy paste aja ini segini, Ctrl C kan. Nah, kita taruh kira-kira di sebelum acknowledgement ya. Acknowledgement itu ucapan terima kasih lah. Gitu. Anda ini bebas sih sebenarnya. Nah, mau terima kasih ke siapa? Biasanya orang tua, ke rektor dan sebagainya gitu. Nah, itu Anda boleh, ini opsional sih. Anda boleh pakai, boleh enggak. Kalau saya sih biasanya ya kadang-kadang aja gitu. Tapi saya jarang pakai terus. Biasanya saya delete gitu. Nah, ini misalnya kita pakai ya. Ya ini kita delete dulu sisanya. Nah, kita lanjutkan tadi bab 4 itu result and discussion ya. 4 result and discussion. Nah, bab 5-nya itu conclusion. Simpulan. Conclusion. Nah, oke. Terus acknowledgement kita mau pakai ya nggak apa-apa, biarin situ. Nah, references ini kata-kata yang ini Anda delete gitu. Nah, terus pepetin ke atas sampai sekian. Nah, jadi template-nya diolah dulu nih. Nah, begitu sudah pas toh. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Mana?
Masih belum, Pak. Masih belum ya. Oke, ini masih editing. Oke, nah sekarang berikutnya adalah menghapus keterangan-keterangan yang tidak diperlukan ini. Nah, ini karena ini di kertas kerja harus dihapus. Kita delete. Ups, layoutnya rusak. Kita Ctrl Z dulu. Kita cek lagi. Ini berarti saya coba pelan-pelan. Segini dulu deh. Terus segini. Del. Nah, oke. Nah, ini kotaannya juga dihilangin. Kita delete. Nah, tadi belum kebaca, Pak. Ya, makanya kita untungnya kita kan tadi nggak langsung nimpa template-nya kan. Nah, nanti kita bacanya di template aslinya gitu. Nah, yang ini masih mulus, nggak tersentuh. Nah, kita sisakan nggak tersentuh kenapa? Karena nanti harus tetap kita jadikan acuan terus gitu. Kita harus baca-baca terus. Oke. Nah, ini kita buka dulu. Ini jangan di-enable juga biar biar nggak keedit gitu. Kadang-kadang nggak sengaja mencet apa gitu kan. Nah, ini di protect dulu, read only dulu. Oke, ini template-nya sudah sesuai ya kerangkanya. Kita main kerangka dulu, baru main konten. Nah, oke, setelah itu penulisan introduction ya. Introduction itu isinya sama kayak latar belakang skripsi di bab 1. Nah, latar belakang itu Anda ringkas saja gitu. Pakai bantuan ChatGPT juga enggak apa-apa. Di select semua, copy paste. Oh ya, ini saya pakai contoh proposal boleh ya. Coba ya. Contoh proposal. Nah, dibagi itu kayaknya saya ada buka satu proposal ini. Punyanya timnya AI, Gian, dan Mbak Nia. Nah, oke, kita lihat. Nah, ini latar belakangnya ini ya. Oh, oke, tapi ini pendek sekali. Kayaknya masih harus tambahin. Ya, nah, nggak apa-apa. Kita coba masukkan ChatGPT. Oke, masukkan sini. Terus kalau ini saya coba pakai ini transform into an introduction of a journal paper. Nah, journal paper. Nah, ini dulu deh. Tetap transformasikan. Nah, dia langsung bahasa Inggris nih. Tetap. Oke. Nah, tapi nanti tolong dibaca dulu ya. Baca, dicek, baru di copy paste. Nah, ini saya langsung copy paste untuk contoh aja. Soalnya kalau harus kita baca satu-satu, waktunya nggak cukup. Sebentar, ini rusak ininya. Nah, kadang-kadang ini kalau kita selection-nya itu kelebihan sampai segini aja, itu layout-nya rusak. Nah, ini harus pas gitu. Nah, coba kita rusak lagi, rusak juga. Oke, kalau masih rusak juga,
Ini kemungkinan harus di Notepad. Kadang harus dipindahin ke Notepad dulu. Baru kita copy ke sini. Ya, moga-moga nggak rusak. Oke. Nah, ini tinggal di delete space-nya. Nah, introduction masuk. Ya. Tuh. Oke. Terus kalau Anda kerjain pakai MS Word, itu biasanya sekarang sudah ada apa? Grammar checking-nya. Merah-merah gini Anda bisa dibetulin gitu ya. Tinggal diklik, pilih aja yang benar yang mana. Nah, introduction itu dari latar belakangnya, buka ini. Dari latar belakangnya skripsi ya. Nah, tapi ini harus Anda tambahin gitu. Nanti ini kan this paper aim to present a comprehensive usability. Nah, sampai di sini nih. Di sini Anda tambahkan ini penjelasan singkat dari paper-paper referensi dengan tema yang senada. Nah, ini. Jadi Anda kan di bab 2 itu kan ada paper referensi ya. Anda disuruh di literatur review. Itu kan disuruh, nah ini paper-paper ini kan. Nah ini Anda ringkas saja nih. Nih, tapi nggak cuma hasil sih. Kalau bisa itu dia neliti apa, jadi nyeritain. Ceritanya gini, ini tahun, ini nggak ada tahunnya ini. Ini Mbak Gian dan teman-teman harus nambahin tahun ya. Nah, ceritanya gini, ini si Evin dan kawan-kawan tahun misalnya 2022, nah meneliti mengenai pengujian usability pada aplikasi chat Line gitu. Nah, mereka ngapain? Nah, mereka neliti apa, dengan metode apa, dan hasilnya apa gitu. Nah, diceritain hasilnya. Terus nanti habis itu di paragraf berikutnya atau kalimat berikutnya di tahun 2022 juga misalnya. Nah, timnya Mbak Pramita dan teman-temannya, nah itu meneliti mengenai metode pengujian usability juga itu. Tapi diterapkan untuk mengevaluasi aplikasi MyTelkomsel. Nah, hasilnya apa? Gitu. Terus tahun berikutnya, nah ini timnya Mas Anhar dan kawan-kawan menggunakan usability dan USA questionnaire. Nah, itu hasilnya apa? Pada aplikasi apa, hasilnya apa? Nah, jadi Anda ceritakan di akhir bab 1 tadi. Nah, di bagian ini gitu. Nah, di sini. Nah, nanti terakhir Anda ceritain paper Anda. Jadi sebenarnya kita menceritakan urut-urutan penelitian secara kronologis gitu. 2017 si A, 2018 si B,
2022 si C, 2023 si D, 2024 tim kami. Nah, tim kami ngapain? Anda boleh ungkap tujuan, boleh ungkap metode gitu ya, solusi yang ditawarkan, benefitnya. Nah, ceritain di akhir sebagai penutup bab 1, sebagai penutup intronya gitu. Nah, dan pendek-pendek aja, nggak usah panjang gitu. Kalau misalnya Anda ngetik draftingnya kok panjang ya, kopas saja ChatGPT, suruh dia ngeringkas gitu. Ringkaslah dalam satu paragraf pendek, maksimum 100 kata deh misalnya. Nanti dia ringkas tuh gitu, atau 50 kata dia bisa gitu. Nah, kemudian literatur review ya masukin teori-teori itu. Ini di proposalnya kan ada banyak teori nih. Teori umum, UX, aplikasi mobile, ya kan? Nah, ini diringkas. Ada ringkas-ringkas nih. Tuh. Nah, ini saya demoin pakai ChatGPT. Jadi ChatGPT itu nggak sembarangan juga makainya. Anda perlu knowledge untuk meng-create prompt yang benar-benar canggih gitu. Kalau enggak promptnya ya gitu-gitu aja, umum. Nah, ini misalnya ini ringkas dalam satu paragraf maksimal 100 kata ya. Terus berikan citation, kita pakai bahasa Inggris ya, citation dalam format IEEE serta referensinya. Nah, terjemahkan ke bahasa Inggris. Enter, jebret. Kita lihat. Oke. Jadi ini ibarat dunia sihir itu mantranya juga harus tepat. supaya kelincinya muncul dari dalam topi gitu. Simsalabimnya itu harus tepat nadanya. Salah mantra yang muncul lain gitu, atau nggak muncul sama sekali. Nah, yang muncul kura-kura, kuda gitu kan. Nah, oke. Nah, jadi nah, ini papernya Muhyiddin sudah langsung iniin sama dia gitu. Dalam format IEEE juga gitu. Cuman ini kurang lengkap sih. Format penulisan referensinya. Nah, ini harus Anda lengkapi itu. Ya, kerja-kerja nambah kerjaan dikit nggak apa-apa. Toh sudah terbantu banget itu daripada kita yang pusing-pusing. Ini zaman dulu ya, nggak ada ChatGPT. Ngeringkas itu kerjaan yang nggak gampang juga. Kadang kita merenung-renung gitu tuh hanya untuk meringkas tuh bisa nggak kerasa 1 jam lewat, gitu kan. Nah, ini misalnya kita taruh sini deh. Oke. Terus ini user experience. Nah, okay. Tapi tetap Anda harus cek ya. Anda harus cek dia kerjanya serius nggak itu si ChatGPT itu. Nah, soalnya kadang-kadang AI itu bisa berhalusinasi gitu ya. Termasuk kalau Anda minta dia generate referensi, generate citation, itu harus dicek benar-benar Anda kopas, cek satu-satu tuh judul-judul paper yang dia generate. Nah, karena saya pengalaman pernah gitu, minta dia generate paper, pas saya cek, papernya fiktif, nggak ada.
Nah, itu. Jadi harus dicek. Nah, terus oke. Sampai di sini ada pertanyaannya? Ya, maaf, saya sambil minum ya. Oke. Nah, lanjut ya. Literatur review itu ya kalau di BINUS sih, jadi memang aliran penulisan tuh beda-beda. Ada yang di literatur review itu isinya kronologis, cerita kronologis dari paper-paper penelitian yang dijadiin referensi, itu ada. Ya boleh aja gitu. Nah, tapi kalau alirannya BINUS, biasanya yang diceritakan di sini itu teori gitu. Teori-teori itu di put di sini. Nah, kita ikutin aja. Dan mayoritas dosen beraliran itu gitu. Nah, ya sudah nggak apa-apa. Kita ikutin aja. Oke. Terus literatur review oke ya. Kalau ada yang masih kurang mantap pemahamannya, tanya aja. Nah, saya maju lagi ke metodologi. Nah, di metodologi, ini yang Anda ceritakan, itu kerangka pikir di bab 2. Nih, mana nih? Nah, ini dia. Gini. Kerangka pikir di bab 2. Nah, ini coba ya. Ini saya masukin ChatGPT, saya transformasi. Nanti saya minta ChatGPT untuk generate flowchart-nya juga nih. Transformasi menjadi penjelasan metodologi suatu paper penelitian, berikan citation dan referensi berdasarkan format IEEE, transformasi, terus nah, buat pula flowchart-nya. Tapi ChatGPT kan yang ini, yang versi free kan nggak bisa gambar dia, nggak bisa gambar diagram. Kita kasih ini dalam format mermaid. Nah, mermaid itu bahasa pemrograman diagram gitu. Nanti dia akan generate coding. Coding itu kalau dipaste ke tools atau editor mermaid-nya, dia akan menghasilkan diagram. Diagram apapun dia bisa, UML, flowchart, DFD, macam-macam bisa. Nah, dalam format mermaid, kemudian terjemahkan ke bahasa Inggris. Oke, nah tuh. Oke, dia generate flowchart-nya nih. Alright, dia kasih ininya. Oke, tapi papernya masih tetap Muhyiddin. Ini artinya kita mesti tambahin nih. Nah, oke. Di bab 3, metodologi. Ini kita select sampai akhir. Nah, ups, oke. Ininya jadi 12 ya. Nah, ini berarti harus di notepad dulu. Harus ditransfer dulu sini. Nah, oke. Then we analyze, bla bla bla. Nah, gambarnya kan belum ada. Nah, di metodologi ini kita harus pasang flowchart
kerangka pikir kita gitu. Ini kan yang di Kopas kan baru penjelasan kerangka pikirnya. Nah, terus mainnya Mermaid gimana? Mainnya Mermaid pakai Mermaid Live. Mermaid.live. Nah, sebenarnya zaman sekarang tuh enak banget gitu. Asal kita mau gerak dikit itu enak tenan. Oh, ini sudah tergenerate ya. Tinggal Anda iniin aja. Nah, Kopas masuk. Nah, ya ini sebelum Kopas masuk, ada settingan yang perlu Anda perhatikan. Nah, di sini di file option, kemudian advance. Ini settingan ini supaya Anda nggak stres. Kok gambarnya jadi resolusi rendah terus, Pak? Ini sudah saya masukinnya resolusi tinggi loh. Pas di copy paste ke paper, gambarnya jadi burem. Nah, itu ada settingannya. Settingan rahasianya ini. Tadi ya, coba kita ulang lagi. File, option, advance. Nah, terus cari ini image size and quality. Nah, di sini ada checkbox do not compress image in file. Anda cek. Nah, default resolution ini Anda bisa gedein. Misalnya 300 ppi. Nah, cuma nanti ukuran filenya juga akan makin gede. Tapi it's okay. Nah, ini kita okein. Oke. Terus tadi nah, ini sekarang saya ajarin masukin image. Itu gimana? Jangan langsung paste. Anda bikin tabel dulu. Nah, tadi itu kan ada kotak yang kita hapus di bawah sini kan. Nah, itu sebenarnya petunjuk memasukkan gambar ke template ini. Mari kita lihat. Mana tadi? Apakah yang ini? Nah, ya. Coba ya kita lihat, kita baca bersama-sama. We suggest that you use the text box. Kami sarankan Anda memakai text box untuk menginsert grafik gitu. Nah, idealnya 300 dpi. Nah, tadi kita sudah benar nyetingnya 300 dpi. Itu supaya resolusinya kenceng, tinggi. Artinya apa? Kalau di zoom gede gitu nggak pecah. Nah, karena reviewer tuh ya kadang-kadang ada yang sepuh gitu ya. Kasihan kalau gambarnya kabur gitu. Terus di zoom ambiar. Aduh, saya juga kadang-kadang waduh, ini yang nulis itu kasihanilah dosen-dosen juga. Nah, ini jadi masukin gambarnya itu Anda bikin text box dulu, terus nanti baru gambarnya dimasukkan ke text box-nya itu supaya rapi. Ini rahasianya. Nah, ini Anda, kalau saya bikin tabel dulu nih, satu kotak, masukin sini, tep. Nah, ya toh. Terus kita atur, ini kan gede banget nih, diatur deh yang elegan. Nah, image kasih di tengah, tapi captionnya rata kiri nanti. Nah, image-nya di tengah, cakep loh. Terus kita masukin insert caption, klik di image-nya, insert caption. Ingat, pilih fig ya, bukan figure. Nah, banyak yang pakai figure tempo hari. Nah, ini pilih fig, format IEEE pakai fig. Klik OK dulu. Dia di tengah, kasih ke kiri. Nah,
terus ini kok gede banget. Nah, masukin 8 ukurannya. Nah, kira-kira sekian. Terus, nah, saya kebetulan lupa ini, dia di bold apa enggak nih. Nah, saya balik lagi ke sini. Oh, enggak di bold. Dia biasa aja. Oke. Nah, kita giniin. Terus ini research metodologi. Misalnya, ini ada yang masuk lagi. Siapakah dia? Oh, Mas Aldo. Oke. Nah, sudah kan? Ini kita delete dulu biar naik. Nah, naik. Nah, ini kan kelihatan Pak binggainya. Ya, kita hilangin. Hilanginnya gimana? Di-select aja dulu tabelnya. Kita kasih ini no border. Cep, hilang. Nah, oke kan? Itu. Nah, terus ini tinggal kita naikin nih. Nah, itu. Nah, ini bisa diatur juga. Oh, ini kok mepet sekali ya, gitu. Nah, ini tinggal kalau kemepetan ini kasih spasi aja, add space before paragraph. Nah, atau di sini Anda klik line spacing option. Ini before-nya ini Anda kasih 6. Nah, ini pas cakep nih. Sama kan? Jarak di bawah sama di atas spasinya. Kalau misalnya kelihatan agak lebar, itu pasti spasinya kedobelan 12. Nah, standar spasinya itu antar paragraf jaraknya 6. Gitu. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Metodologi nih, bab 3 ya. Jadi saya belum, Pak. Belum ya? Cukup jelas nggak kira-kira? Ya, nanti coba dipraktekkan ya. Coba dipraktekkan dulu, Anda masukin tuh bab 1, 2, 3 gitu ya. Masukin dulu aja, nggak apa-apa. Terus nanti dikirim ke saya, nanti saya lihat, saya review juga gitu. Jadi kita memang nggak bisa langsung perfect gitu ya. Nggak bisa. Nanti harus ada review dari dosen juga, dari saya. Nanti Anda perbaiki lagi, Anda poles lagi gitu. Nah, tapi yang pasti kalau Anda ngikutin advice, nasihat-nasihat dari saya, itu bentuk paper Anda itu pasti bagus. Gitu. Kelihatan kayak kayak tulisan papernya peneliti yang profesional gitulah. Gitu. Jadi nggak mawut, nggak acak-acakan gitu. Nah, oke. Nah, result and discussion ini bab bab 3, sebagian bab 3 gabungan sih, sebagian bab 3 sama bab 4 Anda itu Anda pilih gitu, yang kira-kira berbobot untuk dimasukkan ke sini yang mana. Nah, itu. Nah, kan banyak banget Pak. Iya. Nah, seninya di situ. Mindahin dari skripsi ke paper. Itu justru memilih item-item yang kira-kira layak untuk ditampilkan. Dan memang nggak bisa semua. Karena paper ini cuman maksimal itu kalau di konferensi internasional ya, yang standar IEEE, yang berafiliasi IEEE, itu maksimal 6 halaman. Gitu. Jadi saya pertama kali nulis paper itu tahun 2017 ya, terus langsung ikut conference, itu bingungnya setengah mati, meringkas skripsi tesis S2 saya ke paper, minta ampun, waduh, puyeng.
Dan waktu itu ChatGPT belum ada. Itu, waduh. Jadi tektokan sama reviewer itu berkali-kali. Terus saya berusaha masukin, udah ngeringkes itu masih halamannya masih 7. Waduh, pusing. Mana lagi yang dipotong? Ini kayaknya kalau dipotong susah itu. Nah, kalau dipotong hilang. Ceritanya jadi nggak jelas. Pusing beneran. Gitu. Nah, sekarang udah banyak terbantu tuh dengan AI ya. Gitu. Oke. Nah, untuk table Anda ikutin ini aturannya. Nah, ini Anda bisa copy aja, copy tabelnya ini misalnya ke mana? Ke sini misalnya ya kan, ke bawah nih. Anda copy dulu, terus oh ini head-nya saya pengen cuma 1 misalnya. Ini nah ini mesti di efek-efek dulu nih. Ini berarti di split bisa nggak ya? Split cell. Row. Nah, oke. Saya mau hilangin 1. Delete cell. Nah, oke. Nah ini misalnya nomor ini di bold ya. Terus perhatikan fontnya. Oke, fontnya. Oh, ini yang headnya itu 8, subheadnya 7,5. Nah, karena kita maunya head, ini kita jadikan 8 dan ini tegak. Nah, ini terus oke. Oke, nah ini terus kita isi misalnya. Oke, nah terus captionnya kita insert caption. Nah ini nggak ada karena tabelnya itu table gede semua, terus angka Romawi. Ini Anda copy paste aja dari sini. Kita ingin bikin table kedua. Nah, jadi jangan buru-buru menghapus contoh table ini ya, gitu. Nah, ini langsung table 2 kan. Kalau table dia di tengah, gitu. Kalau figure dia rata kiri. Nah, misalnya ini tab second table. Nah, oke. Dan ini beda ya. Kalau figure ini kalimatnya biasa gini. Tapi kalau table dia kalimatnya judul. Artinya setiap kata itu huruf pertama pasti besar gitu. Nah, oke. Nah, nanti jadi bab 4 itu isinya adalah potongan-potongan dari bab 3, kemudian bab 4, Anda racik gitu ya. Terus bab 5 ini dari kesimpulan Anda gitu. Kesimpulan Anda masukin ke sini, kesimpulan plus saran ya biasanya. Nah, dan nggak usah dibikin apa? Ada yang tempo hari bikinnya conclusion, nanti B suggestion gitu. Nggak usah, langsung aja, langsung gini. Ya mungkin bikin aja dua paragraf gitu. Paragraf pertama kesimpulannya,
paragraf kedua Anda ceritakan mengenai sarannya gitu. Nah, untuk memperlihatkan bahwa ini paragraf kesimpulan, bahwa ini paragraf saran, itu ya di awal paragraf perlihatkan kata kuncinya. Nah, the conclusion drawn from this research. Nah, itu kan kalimat pembuka yang menjelaskan gitu. Oh, ini paragraf kesimpulan. Nah, saran misalnya, we suggest bla bla bla. Nah, itu paragraf saran. Itu. Oke, bab 45 ada pertanyaan sampai di sini. Acknowledgement ini Anda terserah mau nulis ucapan terima kasih ke siapa, terserah. Itu. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau jelasin mengenai referensi. Ya. Referensi ini tidak diurutkan berdasarkan abjad, bukan, ya. Itu. Ya ini memang bisa Anda urutkan berdasarkan abjad, ini tinggal di sortir gitu ya. Nah, ini sudah langsung ABCDE, tapi bukan itu yang dipakai. Yang dipakai itu urutannya nanti mengikuti urutan kutipan, urutan citation. Itu. Misalnya tadi papernya si siapa ya tadi ya? Mas siapa itu? Papernya Mas Muhyiddin. Nah, ini misalnya jadi kutipan nomor 1 di bagian introduction misalnya. Anda kutip di sini misalnya. Nomor 1. Ini kutipan pertama yang muncul. Ya nanti papernya Mas Muhyiddin tadi Anda tempatkan di nomor 1 sini. Gitu. Jadi urutannya itu adalah berdasarkan urutan pengutipan, bukan urutan abjad. Ini misalnya ya, saya contohkan, ini papernya saya copy paste. Nah, ke sini. Nah, gitu. Nanti begitu paper nomor 2 muncul di berikutnya gitu ya. Di sini misalnya paper nomor 2. Nah, pengarang autornya siapa, pengarangnya siapa, nulisnya. Nah, baru Anda masukkan ke sini gitu. Jadi bisa jadi tidak urut nanti secara abjad kok mulainya M, terus habis itu B, habis itu lompat lagi depannya S. Ya memang gitu. Karena berdasarkan urutan pengutipan, bukan berdasarkan abjad. Tuh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Izin nanya Pak, kalau referensi itu di paper ada batasnya juga, kayak perlu 10 atau lebih dari gitu, kayak skripsi. Jadi sebenarnya ini bukan aturan baku ya, tapi tren aja. Tren para penguji. Dan ini tiap tahun naik terus, kayak inflasi. Untuk tahun ini, itu rata-rata penguji menginginkan 20 paper. Gitu. Nah, kalau berdasarkan konferensi-konferensi ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah gitu ya, itu ada aturan ini juga. Dari total referensi itu 70% harus paper jurnal. Nah, coba saya buka kalkulator ya. Kalkulator, misal tadi 20 ya. 20 berarti kali 0,7 itu berapa ini? Nah, 14 itu harus paper dari jurnal. Baik itu jurnal internasional maupun jurnal lokal.
Itu ya, yang penting paper. Sisanya boleh buku, laporan dari apa namanya, dari lembaga-lembaga survei terkemuka misalnya. Nah, kalau blog boleh nggak Pak? Blog, kemudian artikel online, mending jangan itu. Karena itu jadi sumber-sumber online kayak gitu itu dianggap kurang valid kalau di apa namanya, di dunia akademis gitu ya, dianggap kurang valid gitu karena nggak melewati apa, nggak melewati review. Nah itu kalau kita masukin jurnal ada review, kita masukin ke konferensi ilmiah juga ada review, ada proses review. Nah, tapi kalau nulis blog IT misalnya, meskipun isinya bagus banget, tapi itu tetap aja dianggap nggak valid karena nggak ada yang nge-review. Gitu. Nah, jadi gitu Mbak. Untuk referensi ya. Tuh, nah, biar aman, Anda kasih kira-kira 20. Gitu. Nah, ini juga gini. Ini saya ajarkan teknik reverse engineering ya. Nah, ini dari yang pengalaman nulis. Reverse engineering. Jadi kita bisa, kalau yang normal engineering, itu Anda ngerancang dulu mau nulis apa gitu. Terus nanti Anda cari paper-paper pendukungnya gitu kan. Baru Anda buat konten paragraf-paragrafnya berdasarkan paper tadi. Nah, itu normal engineering gitu. Normalnya nulis paper gitu. Tapi ada yang reverse. Reverse itu kita nulis dulu. Tulis gitu kan. Nah, karena biasanya kalau kita nulis terus tuh biasanya nyambung terus tuh, ya kan. Nah, nyambung terus, habis itu tiap paragraf kita cari intinya apa sih. Nah, kita pakai bantuan ChatGPT. Misal ini nih, paragraf ini intinya apa? Kita cari intinya dulu. Cari intinya. Nah, kita perintahkan pakai bahasa Indonesia aja nih, definisikan inti dari paragraf tersebut. Nah, kita enter dulu. Okay, the importance of proper selection of population and sample for research to ensure relevance and reliability. It emphasizes identifying population that match. Nah, dari sini Anda bisa ini, importance of proper selection of population for research. Nah, sampai sini Anda kopas di Google. Anda ketik belakangnya paper jurnal. Nah, Anda tinggal cari, Anda tinggal pilih sih. Nah, ini misalnya ini sudah langsung. Researchers must understand the population and sample to ensure their finding validity reliability. Ini. Nah, dia tunjukkan nih. Jadi dari inti paragraf tadi, kita cari paper yang mendukung. Gitu. Nah, ini misalnya nih, kita kadang papernya ini itu yang mendukung atau referensinya gitu. Jadi kita bisa ambil satu paper sebagai lompatan. Sebentar ya. Iya, ya, sebentar. Sebentar, sampai mana ya tadi. Nah, kadang-kadang kita dapat papernya ini,
kadang bisa dipakai langsung, tapi kadang-kadang kita juga harus searching di referensi yang dia pakai gitu. Nah, jadi cari ini satu titik, kita pakai lompatan untuk nyari titik yang lebih dalam lagi gitu. Biasanya referensinya itu yang justru mengungkap lebih dalam lagi gitu. Nah, tadi si Gard ini kan yang dia kutip nih, dan kayaknya pas banget sama ini kita gitu. Nah, kita lompat lagi ke papernya dia. Nah, ini misalnya. Oke. Nah, kita kalau bisa dapatkan PDF-nya, terus kita baca, ya toh. Nah, kalau misalnya kira-kira cocok, ya kita ambil kutipan gitu. Namanya citation-nya. Nah, nah ini kan API 7 ya. Nah, kita bisa misalnya ambil dari sini, terus kita minta si ChatGPT untuk convert to library style. Nah, baru kita masukkan nih, karena tadi citation nomor 3 ya, misalnya 3, terus di sini paste. Nah, gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau enggak, saya akhiri dulu. Oke, nanti contoh papernya ini saya kirim deh ke WA ya, untuk jadi acuan gitu. Pak, nanti recordnya juga bisa dikirim nggak, Pak? Oh ya, recordnya saya share nanti. Oh, iya, terima kasih, Pak. Ya. Oke ya, mungkin gitu dulu aja ya. Nanti kita sambung di WA. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Malam, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak bimbingannya.